apakah kemudian hak itu akan dipergunakan oleh jaksa dalam hal untuk mengajukan upaya banding ya. Kalau mereka banding berarti mereka menggunakan hak hukumnya, boleh gitu kan. Tapi kita lihat juga nanti terkait dengan banding itu apa yang mau dipermasalahkan sama jaksanya, kan kita belum tahu. Nah kalau dari kami juga begitu, kami tim penasehat hukum kita ya itu juga sama telah mau menggunakan haknya untuk mengajukan banding ini dengan harapan bahwa pengadilan tingkat tinggi atau pengadilan tinggi DKI Jakarta ini bisa memeriksa kembali seluruh fakta-fakta yang sudah terungkap di persidangan ya, karena yang tadi seperti saya sampaikan bahwa masih banyak sekali fakta-fakta hukum ya yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memutus perkara ini. Banyak. Ini kita sidang berbulan-bulan ya. Tentu banyak sekali fakta di situ yang sudah kita ungkap bersama gitu. Tapi kita lihat kemarin dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan gitu kan, itu seperti apa ya, fakta itu masa faktanya sederhana sekali gitu ya. Kalau seperti ini buat apa kita buang-buang waktu berbulan-bulan sidang, benar nggak? Kita sudah mengungkap hampir kurang lebih 8 bulan persidangan ya, kurang lebih dalam persidangan 8 bulan itu tentu banyak sekali fakta yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memutus perkara ini. Misalnya tadi seperti yang dikatakan oleh Bang Andi ya. Nah kalau esensi dari pasal 27B itu adalah berkenaan dengan ancaman membuka rahasia, maka pertanyaan seriusnya secara hukum harus diuraikan rahasia apa yang dimaksud oleh hakim ya dalam putusan itu, sehingga putusannya itu menyatakan Nikita itu bersalah gitu. Harusnya kan kalau dia bilang bahwa Nikita terbukti bersalah melakukan ini karena membuka rahasia A, B, C, D dan seterusnya. Nah rahasia ini ya dalam konteks pidana adalah sesuatu yang sifatnya tidak boleh diketahui oleh umum ya, tidak boleh diketahui oleh publik ya. Kalau rahasia ini menjadi kalau pasal 27B ini dikatakan sebagai terbukti dalam perbuatannya Nikita ya, maka secara hukum rahasia itu harus diterangkan seterang-terangnya gitu loh. Rahasianya misalnya gini, bahwa dalam ini rahasia adalah terkait dengan karena ini sudah ada palsu barangnya, tapi ini kita memegang barang palsu dan lain sebagainya, sehingga ini harus dinyatakan sebuah rahasia. Tapi kalau kenapa tidak berani diungkapkan dalam putusan itu ya, ini kan pertanyaan besar juga. Kalau tidak diungkapkan ya, kemungkinan besar kami menduga ya, ini sengaja ditutupin juga ini kejahatan ini gitu loh, sengaja juga ditutupin dalam putusan ini gitu. Jadi kalau misalnya ini sebuah rahasia harusnya dibuka saja, kenapa ditutup-tutupin dalam putusan gitu. Terserah nih siapa yang mau jawab ya, tapi ini ada yang bertanya gini, sekalian mengedukasi juga yang tidak tahu ya Bang, bahwa gini, ini kalau dua-duanya banding emang bisa ya? Dan siapa yang banding, siapa yang terbanding, seperti apa? Jadi apa nanti kalau bentrok gimana? Sana banding sini banding gitu? Iya, kalau hukum acara pidananya dua-duanya boleh banding gitu kan. Nah makanya tadi saya sampaikan materi yang mau disampaikan dalam banding itu apa ya. Misalnya begini, misalnya kami sebagai penasihat hukum mengajukan banding ya, dari pihak kejaksaan juga mengajukan banding ya. Nah kita lihat materinya. Kalau misalnya materi dari kami ya berkenaan dengan misalnya adanya pelanggaran terhadap misalnya undang-undang perseroan terbatas, undang-undang 40 gitu kan. Kenapa kita jelaskan undang-undang 40 sebagai dasar keberatan kita di dalam memori banding nanti misalnya gitu. Karena kita melihat ya, majelis hakim itu menyimpulkan bahwa yang menjadi persoalan adalah produk atau skincare ya.
Maka kalau rujukannya produk atau skincare itu harus berdasarkan pasal Undang-Undang 40 2007. Ya kan begitu. Nah, kemudian kalau dipersoalkan masalah skincare, maka itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi juga. Kami sudah mempelajari juga kan ada putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, dari sini ya nanti akan diberikan ini bagian tadi pertanyaan itu ya, edukasi hukum ya. Nah, dari sini nanti akan diserahkan kepada jaksa ya. Jaksa akan menanggapi apakah terkait dengan dalil kami dalam memori banding itu nanti telah sesuai atau tidak, mereka akan membantah. Begitupun dari pihak jaksa, mereka misalnya mempergunakan haknya banding, mengatakan bahwa putusan pengadilan itu tidak sesuai dengan apalah versinya mereka gitu ya. Nah, nanti itu akan diuji di pengadilan tinggi gitu. Dua-duanya ini akan diuji. Siapa yang misalnya yang secara hukum ya, bahwa dalil yang disampaikan atau argumentasi hukum yang disampaikan itu masuk atau tidak masuk, maka itu nanti yang akan dipertimbangkan. Misalnya dari kami gitu kan, oh ini ternyata hukum yang mengatur begini, faktanya ternyata begini tapi tidak dipertimbangkan. Nah, maka itu yang nanti diberikan pertimbangan oleh pengadilan tinggi itu untuk menerima atau menolak, begitupun sebaliknya. Bisa hukum acaranya membolehkan kok itu. Oke, ini kan tadi udah kesepakatan bahwa akan banding ya Bang. Kapan rencananya akan diajukan? Menurut Bang Merul dalam mungkin. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ini kan hari ini kami baru menerima surat kuasa khusus dari Nikita Mirzani dalam rangka untuk melakukan upaya banding ya terhadap putusan Pengadilan Negeri Selatan. Nah, ini waktu kan kita diberikan 7 hari ya, 7 hari. Tentu setelah dari sini kami akan mulai merumuskan ya semua dalil-dalil kami, bantahan kami, di mana banyak pertimbangan-pertimbangan majelis hakim ini ya yang menurut kami tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Nah, oleh karena itu saya kira setelah kami sudah menerima surat kuasa khusus hari ini, kami akan segera untuk menyusun memori banding itu. Kapan misalnya Bang? Estimasinya kira-kira? Secepatnya ya. Jadi ini kan sebenarnya sangat sederhana sebenarnya ini kan. Jadi yang menjadi batu uji kami itu adalah terkait dengan pasal 27B ayat 2 itu Undang-Undang ITE itu. Nah, inilah yang nanti yang kami urai dari aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologisnya ya. Nanti kita tunggu saja. Nanti kami akan menggali lebih dalam apakah putusan ini berkeadilan bagi prinsipal kami atau Nikita Mirzani. Nanti kita akan uji dalam proses memori banding kami ya. Oke, Bang, tadi kan semua bertemu dengan Niki ya Bang ya untuk memberikan kuasa khusus. Berarti kan juga ada obrolan secara personal atau apa? Seberapa kecewanya sih Niki terhadap putusan kemarin? Mungkin pasti disampaikan kan, pasti sehingga dengan adanya banding ini kan pasti ada bentuk kekecewaan pastinya kan Bang gitu. Mungkin Mbak Mega bisa sebagai perempuan juga. Kecewa ya pasti ya, karena kan dia memang tidak bersalah gitu kan, karena memang perbuatannya kan perbuatan di ranah perdata ya, bukan pidana ya, karena kan dari kesepakatan seperti itu. Tapi tadi juga melihat Mbak Niki tetap semangat ya, dia karena memang dia harus berjuang karena memang dia tidak bersalah. Bang, Bang Usman atau Bang semuanya ini kan menjadi pro kontra ya Bang, banyak pertanyaan dari halayak banyak nih. Dan Kak Niki sendiri ingin banget ngajuin banding, sedangkan Mail malah legowo menerima putusan kemarin. Mungkin seperti apa sih Bang sebenarnya? Iya kan gini, Mail itu kemarin menyampaikan juga ya kepada kami sebelum sidang, dia sampaikan, Bang, nanti kalau untuk putusan ini ya dia sebenarnya karena udah capek gitu kan, dia capek dengan bukan capek karena ya, perkaranya, tapi capek karena ketidakadilannya menurut dia. Dia bilang saya capek karena melihat ketidakadilan ini. Gitu. Kenapa? Begitu susahnya mendapatkan keadilan di
Indonesia ya. Nah kemudian loh, kalau itu dikatakan sebagai statement yang demikian gitu kan, nah terus bagaimana dengan fakta hukum ini? Ya kan memang begitu, faktanya Reza itu minta tolong sama saya gitu. Saya mau meyakinkan, saya sudah meyakinkan di dalam persidangan ini, saya sudah memberikan keterangan sebenar-benarnya dalam persidangan ini, karena saya yang melakukan obrolan percakapan dan lain sebagainya, tapi terbuktinya di dalam putusan tidak dipertimbangkan itu. Gitu. Nah itulah dia bilang capek dia mencari keadilan di negeri ini gitu. Ya, dia bilang kalau nanti dilihat aja putusannya bang gitu kan, karena apapun jadi gini. Seolah-olah kami juga ya melihat begini, seolah-olah apa yang sudah kita perjuangkan, apa yang sudah kita sampaikan dalam proses persidangan ini diabaikan begitu saja oleh hakim ya. Terbukti tidak ada satupun fakta hukum yang mengarah pada perjanjian itu yang dipertimbangkan oleh hakim ya, bahwa ada permintaan tolong dari Reza Gladys kepada Mail yang ingin dipertemukan dengan kita, tidak dipertimbangkan juga oleh majelis hakim ya, bahwa ada percakapan terkait dengan dia yang lagi cengengesan, ya Il sebut aja harganya berapa biayanya, ya Il mohon dibantu Il, aku udah berapa bulan ini nggak live segala macam. Nah itu tidak dipertimbangkan juga gitu loh. Jadi seolah-olah ini ya formalitas saja kita selama ini bersidang. Buat apa sebenarnya kita buang-buang waktu berbulan-bulan ya, sampai kurang lebih 8 bulan, tapi ternyata fakta ini tidak dipertimbangkan juga gitu. Minimal hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta hukum semua ya. Undang-undang undang-undang kekuasaan kehakiman ya, itu mewajibkan setiap hakim memberikan pertimbangan hukum terhadap aspek-aspek formil yang sudah dilakukan atau sudah diperoleh dalam proses persidangan ya. Jadi ini saya melihat seolah-olah ini fakta yang dipertimbangkan ini fakta versinya jaksa saja gitu. Versinya jaksa terkait dengan misalnya ya, ada uang yang kemarin disampaikan, jadinya BEMS deal yang 4 liter dan lain sebagainya. Lah kalau itu kan fakta kami sampaikan di persidangan itu terkait dengan adanya pekerjaan Nikita terhadap Oki menjadi brand ambassador. Harganya juga 4 miliar dan waktunya itu berdekatan di sekitar tanggal 12 atau 13 November. Kami serahkan bukti itu, bayangkan bukti sebanyak berapa, kurang lebih 60 kami hadirkan di persidangan, tidak dipertimbangkan satupun. Jangankan bukti, nota pembelaan kami tidak dipertimbangkan. Gitu. Jadi dia merasa ya buat apa gitu. Ditambah lagi kalau ini banding lagi, dia capek lagi gitu. Sudah diungkap semua di persidangan, tapi tidak ada yang dipertimbangkan versi fakta dari yang kita peroleh selama persidangan oleh penasihat hukum gitu. Jadi yang dipakai ya itu yang sebelah sana jaksa saja yang dipakai semua tuh dokumen-dokumennya, bukti dan segala macam. Padahal itu bukti juga dibantah oleh saksi-saksi di dalam persidangan ini gitu. Ya, misalnya terkait dengan percakapan dan lain sebagainya. Di percakapan itu disimpulkan adalah ini sebagai percakapan bertiga terkait dengan pemufakatan jahat dan lain sebagainya gitu kan. Padahal persidangan tidak pernah mengungkap itu gitu. Nah, makanya kita bingung juga dalil atau dasar berpikirnya hakim ini dari mana gitu loh. Sehingga kemudian ya memberikan kesimpulan bahwa Nikita dan Mail ini bersalah melakukan pelanggaran terhadap pasal 27B, khususnya tadi itu membuka rahasia gitu. Nah, rahasia yang dibuka juga apa, belum jelas juga rahasianya ini apa di sini dalam putusan ini rahasianya nggak jelas juga. Orang bicara rahasia tentu ada yang tidak boleh diketahui ya. Saya misalnya punya rahasia, katakan begitu. Saya kemarin habis mencuri lah di mana gitu. Ada yang merekam, ada yang memvideo ya. Kalau video itu disebar misalnya oleh orang lain, maka saya akan tercemar karena rahasianya adalah saya mencuri gitu. Nah, ini apa rahasia
dari skincare ini apa? Tidak dijelaskan secara spesifik oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya. Kenapa sih kayak takut gitu? Dibongkar aja, apa sih rahasia dari skincare ini? Apakah skincare-nya ini bermasalah, tidak punya mengandung bahan berbahaya dan lain sebagainya? Mesti itu diungkap. Misalnya gini, menimbang bahwa ternyata skincare ini mengandung bahan berbahaya. Kalau ini skincare diketahui oleh publik, maka si pelapor akan mengalami kerugian atau mengalami pencemaran nama baik dan sebagainya. Itu kan mesti harus jelas, hukumnya harus jelas. Ini kabur semua itu putusan majelis hakim itu. Oke, berarti abang ada niatan juga untuk melaporkan hakim ke KY bang, nomornya seperti itu. Tergantung Niki, kalau dia menyetujui kita laporin. Kan ini semua kan tergantung Niki dan prinsipal. Kalau dia menyetujui kita laporin. Artinya sudah dipastikan kalau Mail tidak banding ya? Belum bisa dipastikan kalau belum lewat 7 hari. Kalau dalam waktu 7 hari ke depan tidak ada upaya hukum yang dilakukan, berarti Mail menerima terhadap putusan 3 tahun itu. Karena kan kemarin ketika diwawancara ada Mail tuh dapat rumor dari sahabat-sahabat yang di sana kalau banding khawatir akan naik gitu, hukumannya. Ya, kalau itu kan nanti tergantung Mailnya sendiri ya. Kami penasihat hukum juga memberikan pandangan-pandangan hukum yang objektif terhadap dia. Mungkin selama ini dia di dalam tahanan, Ya. banyak rumor-rumor itu yang masuk ke dia sehingga hatinya ya jadi bimbang gitu, tidak kokoh lagi seperti dulu. Tidak seperti ini kita yang Iya, kalau kita benar-benar dia meyakini semua itu tidak ada perbuatan yang dituduhkan itu dia lakukan gitu kan. Apalagi Mail dalam persidangan juga sudah tegas bilang semua percakapan saya dengan Reza Gledis ya itu saya tidak pernah update ke Niki ya, termasuk Mail meneruskan kalimat yang bisa hancur kredibilitas dokter, gua jamin, yang kemarin dipertimbangkan adalah sebagai bentuk pengancaman juga gitu kan, ancaman mau mencemarkan gitu. Itu kan Niki juga nggak tahu kalau itu diteruskan oleh Mail kepada pelapor Reza Gledis ini. Tapi anehnya itu dipertimbangkan oleh hakim. Padahal Mail mengakui tegas di persidangan. Yang mulia, saya tidak pernah memberitahu kepada Niki terkait dengan apa yang sudah saya bicarakan kepada Reza Gledis, dan semua itu adalah inisiatif Mail sendiri. Itu diakui sama Mail, tapi di keputusan tidak dipertimbangkan. Bang, ini kan terkait Mail ya. Sempat Mail itu ada curhatan atau keluhan di mana barang bukti yang mungkin abang juga tahu berupa handphone itu dihilangin apa dimusnahkan. Nah, itu apa nanti akan ada upaya seperti itu bang terkait ini Ya, kan kalau Mail milik pribadi properti Mail kan? iya, jadi kan prinsipnya kalau dari putusan ini bicara Mail ya. Ya. Kalau Mail tidak mengajukan upaya hukum banding atau mengajukan upaya hukum lanjutan terkait dengan putusan itu, ya maka itu berarti Mail harus ikhlas juga dengan barangnya dia, kan begitu. Karena ya solusinya hukumnya ya harus diajukan dibanding, nggak ada lagi itu selain itu. Nah kalau misalnya dia bilang barang bukti dan lain sebagainya gitu kan, handphonenya dia khususnya gitu kan, yang mau dia ingin kembali gitu kan, nah berarti dia harus mengajukan banding. Misalnya dia banding soal, misalnya dia keberatannya terkait dengan barang buktinya saja gitu kan, nah itu bisa juga banding yang dia lakukan terhadap barang bukti itu. Tapi semuanya kan prinsipnya kami penasihat hukum ya itu mengikuti bagaimana kemauan dari klien sendiri gitu kan. Tapi kami dalam hal ini tetap memberikan pandangan-pandangan yang objektif terhadap klien gitu kan, terhadap Nikita, terhadap Mail dan lain sebagainya. Nah kalau kita sudah memberikan pandangan yang demikian, tapi mereka masih bilang ya sudah bang, saya misalnya gitu kan, Mail nggak mau banding, ya sudah kan kita tidak bisa memaksa itu. Tapi kalau Nikita dia bilang banding bang dan lain sebagainya.
Nggak mau gua dia bilang. Bang Andi, seberapa gregetnya sih nih kita nih sepertinya ingin melakukan upaya banding? Seberapa gregetnya? Iya, kalau kita berbicara seberapa gregetnya ini ya sangat-sangat berambisi ya, karena intinya bahwa memang kita selama ini merasa memang tidak pernah melakukan suatu perbuatan Yang terkait dituduhkan. apa yang dituduhkan ini sampai hari ini. Dan memang ya seperti juga sudah dijelaskan panjang lebar oleh rekan saya Pak Usman, bahwa memang juga ini putusannya ini kalau menurut kami ya, pandangan hukum kami selaku praktisi hukum ya, bahwa putusan itu sangat aneh ya. Seperti tadi dijelaskan terkait satu ya rahasia, saya ulangi kembali, rahasia itu tidak dijelaskan. Nah, ketika rahasia itu tidak dijelaskan dan atau dipaparkan secara nyata bahwa memang dalam satu peristiwa itu ada rahasia ya, bahwa kalau misalnya dipaparkan di dalam satu peristiwa itu ada rahasia ya harusnya dijelaskan dong secara detail itu apa sih rahasia, apa sih yang dimaksud. Tapi kalau tidak dijelaskan ya menurut kami bahwa di situ tidak ada rahasia. Nah, ketika misalnya memang sudah di situ tidak ada rahasia, berarti unsur pasal itu kan tidak terpenuhi. Pertanyaan seriusnya ya kenapa mesti diputus orang bersalah ketika perbuatannya itu tidak selesai atau unsur pasal itu tidak terpenuhi. Nah, disitulah sebenarnya ya seperti tadi disampaikan oleh rekan saya bahwa sebenarnya kalau kami di pengacara kan hanya mewakili ya, bertindak tuntutan atas nama. Artinya apa? Segala sesuatu strategi hukum ya atau strategi lainnya yang berkaitan dengan hukum ya tentu kan kita bicarakan dengan baik sama klien ya. Kita berikan pandangan-pandangan hukum yang objektif. Ketika klaim itu setuju maka kita akan melakukan. Tapi ketika klaim kita itu tidak setuju, tentu kita tidak akan melakukan. Nah, terkait tadi pertanyaannya, memang bahwa tentu kan kita ini juga tahu bahwa ketika misalnya banding resikonya bisa saja naik, bisa saja turun. Tapi tentu kita memberikan pandangan hukum yang baik, yang secara objektif. Bahwa pasal yang dituduhkan kepada saudara ini adalah undang-undang ITE dengan ancaman 6 tahun ya. Nah, sepanjang sejarah ini baru satu kali ya ada ancaman yang 4 tahun ya. Undang-undang ITE bisa jadi undangkannya ya. Nah, ini baru kedua kalinya. Nah, itu juga menjadi hal aneh bagi kami ya kan. Ya, kalau misalnya benar-benar mau dikaji secara ilmiah hukum ini ya atau peristiwa hukumnya yang ada ini ya sama sekali lah kami tidak menemukan suatu unsur rahasia di sini ya, karena rahasia ini benar-benar penting di dalam pasal itu ya kan, harus ada karena di situ dikatakan bahwa ancaman ya akan membuka rahasia. Nah, ketika tidak ada rahasia di situ apa yang menjadi alat? Nah, sementara dalam putusannya ini tidak diurai rahasia apa yang dimaksud, sehingga kami berpendapat bahwa sebenarnya di situ tidak ada rahasia, ya kan? Tapi dipasarkan ada, seakan-akan rahasia itulah ada, ya. Ya gimana mau ada rahasia? Semua orang tahu kok bahwa di situ sudah tidak ada rahasia. Itu sudah diketahui oleh umum. Andai kata misalnya produk skincare ini dianggap bermasalah dan itu kan sudah diketahui oleh umum. Nah, coba begini praktisi hukum ini coba baca itu penjelasan ayat 2 bahwa apabila ya rahasia yang dimaksud di situ sudah diketahui oleh umum maka tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa tidak dapat dipergunakan. Coba baca ya, Karena sudah diketahui publik. diketahui oleh umum, bukan lagi menjadi rahasia. Ya, jadi kalau itu tadi pertanyaannya bagaimana semangat ini? Oh, semangat sekali karena memang dia tidak pernah merasa melakukan. Saya pikir ini ya, ini logiknya aja kita berpikir bahwa siapapun orangnya kalau misalnya dituduh melakukan sesuatu sementara dia tidak pernah melakukan sesuatu akan berontak dia.
Ya kira-kira gitu ya. Tapi kan pihak sana memiliki kesimpulan karena di persidangan itu menyebutkan karena Nikita itu memiliki follower banyak. Itu gimana, Pak? Itu kan apakah ini gini. Nah ini kan kita berbicara unsur pasal ya. Karena ketika unsur pasal itu tidak selesai atau tidak tidak terpenuhi, artinya perbuatan itu tidaklah sempurna. Nah kalau terkait masalah follower itu, memangnya itu rahasia itu apa? Ya kan? Kita berbicara ini masalah unsur pasal. Unsur pasal itu ada 1, 2, 3, dan 4. Nah salah satu dari unsur itu tidak terpenuhi, maka seseorang itu tidak dapat dipidana. Artinya apa? Acuan hukumnya di mana? Ya kan? Di situ kan disebutkan di dalam suatu asas pidana itu bahwa tiada kejahatan tanpa perbuatan yang sempurna, ya kan? Gitu. Oleh karena itu yang biasa didengar ya secara umum di masyarakat bahwa unsur pasal itu harus terpenuhi, ya kan? Gitu. Nah itulah tadi yang menjadi dasar bahwa tiada kejahatan itu tanpa perbuatan yang sempurna. Nah, ketika yang masuk sempurna itu harus terpenuhi dari semua unsur pasal yang dituduhkan. Nah, ini coba kita kembali lagi merangkai. Kalau di situ esensinya adalah rahasia, berarti harus ada salah satu unsur rahasia yang harus diurai di dalam putusan itu. Di sini kan sama sekali tidak diurai. Jadi ini bisa saja kita, mungkin saja ya, mungkin kami juga, mungkin saja, karena begini ya. Di sana itu, di luar sana banyak sekali orang hukum pintar ya, ada profesor, ada doktor, di mana-mana ahli hukum. Ya mungkin saja mereka bisa berpendapat bahwa sesungguhnya putusan ini melindungi pelapor, kira-kira gitu ya. Ya kira-kira begitulah supaya stinkernya ini tidak menyatakan bahwa itu legal. Kenapa begitu ya? Semua orang bisa melihat putusannya. Ya kan, bahwa putusan itu sama sekali tidak diurai rahasia apa yang dimasuk di sini. Namanya rahasia itu banyak. Oh ini mengungkap rahasia ini rahasianya. Oh rahasianya dia habis mencuri. Oh rahasianya habis masuk hotel. Oh rahasianya dia menjual barang misalnya ilegal. Kan banyak. Nah maksudnya ini rahasia apa yang tidak diurai dalam putusan ini? Itu artinya objeknya belum ketahuan. Iya. Sama-sama. Abu-abu lah. Ini kalau di kampung saya itu namanya abu-abu itu artinya tidak jelas. Ya kalau abu-abu ya, tapi ya mungkin kalau di kita ya mungkin saja punya orang dibilang abu-abu, tapi kalau menurut kami ya biasa kami dengar bahwa yang namanya abu-abu itu orang manusia itu tidak jelas. Misalnya saya pengacara ya kan, tapi saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, itu bisa saja orang mengatakan itu tidak jelas itu orang. Dia orang hukum kok melanggar mulu, ya kan, kira-kira gitu ya, itu namanya abu-abu. Tapi entahlah kalau versinya di kita bisa saja mengatakan bukanya abu-abu lah, pahanya abu-abu lah, tahu dengkulnya abu-abu, ya kita tidak tahu. Yang tahu kalau itu ditanyakan tanya di kita sendiri. Gitu ya. Oke, Bang, ada lagi nih dari pihak sana kan melalui tim kuasa hukumnya mengatakan bahwa ternyata Nikita memang terbukti bersalah. Menyikapinya gimana dengan hasil putusan kemarin? Begini, sebenarnya gini ya. Kalau orang hukum itu seharusnya dia berpikiran hukum dan memberikan edukasi kepada masyarakat yang benar. Ya, dia dululah kalau dia katakan terbukti. Ini kan harusnya orang hukum itu memahami namanya asas praduga tak bersalah ya. Apa artinya asas praduga tak bersalah ini? Seseorang itu tidak boleh dinyatakan bersalah atau terbukti bersalah sepanjang itu belum ada putusan hukum yang tetap atau berkekuatan tetap atau ingkrah ya. Nah ini kan seharusnya kalau diucapkan itu ya tunggu dulu, ingkrah dulu lah. Kira-kira begitu. Ini kan masih panjang perjalanan, masih ada kasasi, masih ada banding, masih ada kasasi, masih ada PK, maka PK bisa 2 kali, ya kan? Nah nanti kalau sudah habis upaya hukum,
dan hukum itu sudah dinyatakan ingkrah dan berkekuatan hukum tetap, barulah orang itu dinyatakan bersalah. Jadi kalau ada orang hukum begitu, sebaiknya suruh sekolah lagi deh, ya, kira-kira begitu ya. Tapi saya tidak nyebut nama. Kalau masih ada yang berpendapat begitu, suruh sekolah lagi. Kasihan ini masyarakat, ya kan, dia mengaku-ngaku labelnya ESA, FH dan macam-macam, gelarnya banyak, tapi kan tidak memahami hukum, kemudian berbicara hukum, artinya membuat sesat masyarakat itu. Ya, kira-kira gitu ya. Ada satu. Tadi kalau upaya hukum ini berlanjut kayak banding itu, perangkat pengadilan masih sama nggak sih kayak hakim itu masih sama ya? Sudah sama dong. Beda ya? Beda. Beda. Kalau di pengadilan itu bersidang, ya, secara terbuka. Tapi kalau di pengadilan tinggi itu namanya sidang berkas. Oh iya. Tidak ada para pihak di sana terlapor, tidak ada terlapornya ya. Oh Tidak iya. ada terdakwanya di sana, ya. Di hakim-hakim kemarin tuh udah pasti nggak ada ya? Ya, tidak ada. Bagus Pak, terakhir mungkin dari saya, terlepas dari legonya Mail yang menerima kemarin itu, Mail sendiri dalam hati masih ada seperti Kadiki nggak sih kalau dia merasa tidak semua seperti yang dituduhkan gitu Bang? Ya kan kemarin di akhir persidangan kan dia ngasih statement. Ya harusnya gue jangan nggak divonis 3 tahun, harusnya gue bebas gitu. Nah itulah yang tadi saya bilang, bahwa keyakinan yang dia bawa itu ya, sebagaimana yang dia sampaikan berkali-kali dalam persidangan, Reza Gledis meminta dia untuk dipertemukan dengan kita. Berkali-kali dia meminta tolong itu kepada Reza meminta tolong kepada Mail untuk dipertemukan ya. Tapi itu juga yang tidak dipertimbangkan dalam putusan pengadilan ya. Maka dia bilang, kalau saya bilang kalau dia mau banding, capek gitu loh, capek mencari bersidang lagi atau bermasalah lagi gitu, mengurusin ini persoalan lagi sampai ke pengadilan tinggi yang sudah jelas-jelas di depan matanya dia ya, yang sudah diketahui oleh umum ya. Ini masyarakat melihat loh semua ini ya. Bayangkan dia bersidang dikatakan sebagai telah melakukan sebuah tindak pidana melanggar undang-undang ITE pasal 27B itu ya. Sementara dia sendiri tidak pernah itu menggunakan media sosial, tidak pernah merepost, menjelek-jelekan dan lain sebagainya gitu kan. Ini kan harus dakwaannya, kita rujukannya dakwaan. Kan disebutnya dalam dakwaan Mail bersama-sama Nikita ya telah melakukan review yang jelek-jelek dan lain sebagainya. Ini bagaimana mempertanggungjawabkan surat dakwaan ini? Dakwaan sendiri tidak sesuai fakta ya. Tuntutan tidak sesuai fakta ya. Lebih parahnya lagi putusan tidak sesuai fakta. Gitu loh. Capek kan jadinya. Iya. Berarti sah ya Bang? Mau banding ya? Sah mau banding ya? Iya, banding. Oke. Oke, Iya, deh. banding ya. Oke, sip. Terima kasih. Makasih Ab.